إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kemarin kaidah terakhir, kaidah keberapa? 24. Apa itu kaidah ke-24? Apa? Ya, bermaksud tujuan syariat itu menjaga 3 perkara. Yang pertama, menolak mudarat. Yang disebut dengan apa? Daruriyat, betul. Contohnya apa? Menolak mudarat contohnya apa? Ya, dikumpulkannya Al-Qur'an karena menolak mudarat hilangnya Al-Qur'an. Contoh lagi apa? Ya, dibuatnya ilmu-ilmu seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ini kalau tidak dibuat ilmu-ilmu tersebut tentu akan memberikan mudarat. Sehingga akhirnya kita tidak bisa membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Kemudian yang kedua apa? Mendatangkan maslahat atau yang disebut dengan al-hajiyat, ahsan. Sesuatu yang sifatnya dibutuhkan. Contohnya apa? Sesuatu yang dibutuhkan contohnya apa? Apa? Disyariatkan mencari nafkah, menikah. Itu sesuatu yang sifatnya apa? Dibutuhkan. Ya. Dan sesuatu yang dibutuhkan terkadang tunazzal manzilatad darurah. Terkadang menempati tempat darurat. Ya. Seperti Nabi SAW melarang untuk membeli kurma yang masih ada di pohonnya dengan kurma yang sudah kering. Iya. Namun dalam keadaan seseorang membutuhkannya boleh. Dibolehkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga apa? Iya, yang berhubungan dengan makarimul akhlak wa mahasinul adat, itu akhlak yang baik dan kebiasaan yang baik. Maka semua adat istiadat dan kebiasaan manusia yang baik yang tidak bertabrakan dengan syariat, maka itu ditetapkan ya oleh syariat. Makanya dalam kaidah usul fikih ada sebuah kaidah yang berjudul al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa menjadi patokan hukum. Tapi kapan adat istiadat bisa menjadi patokan hukum? Dalam yang pertama, apabila tidak ada patokannya dalam syariat. Apabila tidak ada apa? Patokannya dalam syariat. Maka patokan itu dikembalikan kepada adat. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpakaian, menutup aurat. Tapi Allah tidak menyebutkan apa patokannya. Maksudnya bentuk pakaiannya harus bagaimana, ya. Nah, itu tidak ada ketentuan dalam syariat. Maka pada waktu itu dikembalikan kepada apa? Adat istiadat masing-masing. Kita umat Islam di Indonesia sudah terbiasa dengan adat pakai sarung, pakai koko, pakai peci. Itu adat. Kalau di Saudi ya pakai kutro, pakai apa? Ya, pakai gamis. Ya. Kata Syekh Utsaimin, maka yang sunnah dalam hal ini adalah yaitu seseorang mengamalkan sesuai dengan adat yang ada. Itu yang sunnah. Kemudian ini yang pertama, akhi yang tidur itu. Kapan adat bisa jadikan kepatokan? Kapan adat bisa jadikan patokan?
Nggak tahu. Makanya jangan tidur. Kalau mau tidur silahkan pulang aja. Nggak usah di sini karena kasihan antumnya. Tidur di majelis taklim tuh nggak enak. Iya nggak? Iya. Iya. Kemudian yang kedua, kapan adat bisa menjadi patokan? Apabila adat itu sesuatu yang bersifat umum, mutarid, bukan sebatas adat golongan tertentu, kasta tertentu. Jadi semua masyarakat yang ada di situ memang sudah tahu bahwa itulah adat mereka. Adapun kalau itu bukan sesuatu yang sifatnya umum, hanya orang tertentu saja, atau kasta tertentu saja, atau hanya orang kaya saja, maka itu tidak disebut sebagai apa? Adat. Dan yang seperti ini tidak bisa dijadikan patokan. Yang ketiga, yaitu adat tersebut tidak menyalahi, ya, yaitu pokok-pokok syariat. Adat tersebut ya tidak menyalahi pokok-pokok apa? Syariat dan dalil-dalil syariat. Maka kalau ternyata adat tersebut bertabrakan dengan dalil, maka tentu pada waktu itu adat tidak boleh dipakai. Siapa yang bisa menyebutkan 3 perkara tadi? Yang tidur? Yang pertama apa? Kapan adat bisa dijadikan patokan? Yang pertama? Iya, apabila tidak ada patokannya dalam syariat. Contoh lagi, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsan kepada orang tua. Allah tidak menyebutkan ihsan bagaimana. Dan tidak diberikan patokan dalam syariat, maka boleh dikembalikan kepada adat istiadat selama tidak bertabrakan dengan syariat. Iya. Contoh misalnya kalau berbakti kepada orang tua tapi dengan cara sujud kepada orang tua, boleh? Jawab tidak boleh. Kenapa? Karena sujud itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam. Ya. Baik ya akhi. Sekarang kita masuk ke kaidah 25. Bayan ba'dil asbabid da'iyah litarwiji wa qabulil batil. Penjelasan sebab-sebab atau sebagian sebab atau cara, penjelasan sebagian cara untuk melariskan kebatilan dan agar kebatilan itu diterima di masyarakat. Tentu ya akhi, mereka para orang-orang yang mendakwahkan kepada kebatilan menggunakan cara-cara iblis dan bala tentaranya, setan, baik setan dari kalangan jin dan manusia. Mereka menggunakan cara-cara bagaimana supaya kebatilan itu laris di tengah-tengah manusia. Dan cara-cara mereka sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan mengenai cara-cara mereka melariskan kebatilan di tengah-tengah manusia. Kata beliau, as-sababul awwal, sebab yang pertama atau cara yang pertama. An ya'tiya bihi sahibuhu mumawwihan muzakhrifal alfaz mulaffiqal ma'ani maksuwan hullatal fasahah wal ibarah ar-rasyiqah fatusri al-uqulu ad-dha'ifah ila qabulihi wa istihsani. Itu pelakunya menggunakan kata-kata yang indah dan manis, mempermainkan makna, yang dihiasi dengan ucapan-ucapan dan ungkapan-ungkapan yang menyentuh. Ya.
Sehingga orang-orang yang memiliki akal yang lemah mudah sekali untuk menerimanya. Nah ini akhi, ini cara yang pertama. Apa itu cara yang pertama? Menggunakan ya lafaz-lafaz atau kata-kata yang indah dan manis, di mana mempermainkan makna, mereka mempermainkan bahasa, bersilat lidah, ya, dengan bahasa-bahasa yang menyentuh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuhnya dari kalangan apa? Setan, jin dan manusia, yang saling mewahyukan sebagian mereka kepada sebagian yang lain dengan ucapan-ucapan yang indah dan dihias-hiasi. Untuk apa? Gurura, menipu. Ya, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Kalaulah Rabbmu berkehendak, mereka tidak akan lakukan itu. Ya, akan tetapi Allah lakukan dengan supaya apa, Pak? Dengan seperti itu terlihatlah siapa yang memang mencari ilmu, siapa yang bukan mencari ilmu. Kalau orang yang ilmunya dangkal, hatinya lemah, ketika mendengar seorang dai yang ceramahnya menyentuh hati, ucapan dan kalimatnya indah, enak, itu langsung menerima, Pak. Ya, mereka tidak melihat isinya. Yang bagi mereka adalah menyentuh, enak. Ya. Kalau orang yang ilmunya telah kuat dan kokoh dan akalnya kuat, ya mereka tidak melihat itu. Mereka melihat isinya benar nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang yang hatinya lemah, akalnya lemah, demikian pula ilmunya dangkal, mudah diterima. Makanya Dajjal ketika datang itu dengan cara seperti itu, dengan kalimat-kalimat yang indah, menyentuh. Makanya kan kebanyakan pengikut Dajjal siapa? Wanita. Karena wanita itu lebih banyak perasaan daripada apa? Akal. Demikian pula orang-orang Arab Badui. Karena mereka itu orang-orang yang bodoh, yang mereka itu dangkal keilmuannya. Sehingga ketika mendengar ucapan Dajjal yang menipu, yang dihiasi dengan kata-kata yang indah, bahkan sebagian argumentasi yang mereka anggap itu kuat, padahal sebetulnya tidak kuat, akibatnya apa, Pak? Mudah terkena syubhat. Mudah terkena apa? Syubhat. Ya. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, menjelaskan ayat tersebut. Fadzakara subhanahu annahum yasta'inuna ala mukhalafati amril anbiya bima yuzakhrifuhu minal ba'dhum li ba'din minal qaul. Di sini Allah menyebutkan bahwa mereka untuk menyalahi para nabi itu mereka gunakan kata-kata yang indah, yang menyentuh, ya. Supaya apa? Mempengaruhi fayaktar bihil aghmar wa du'afaul uqul, sehingga tertipulah orang-orang yang dangkal keilmuannya. Demikian pula orang-orang yang lemah akalnya. Makanya hati-hati ya akal Islam dengan orang yang selalu berkata begini, ambil baiknya, buang buruknya. Udah nggak apa-apa, belajar ke siapa aja. Yang penting ambil baiknya, buang apa? Buruknya. Sementara keilmuan dia masih belum kuat. Ya, berapa banyak penceramah yang ucapannya itu menyentuh hati, Pak, membawa, sehingga akhirnya menyebabkan dia tidak terasa terbawa oleh syubhatnya. Sementara ilmunya belum cukup untuk apa? Menolak syubhatnya. Maka ini akal Islam, azan ya Allah, ini cara yang pertama.
As-sababu tsani, cara yang kedua, an yukhrijal ma'na alladhi yuridu ibtalahu bit-ta'wil fi suratin mustahjanah tanfiru anhal qulub wa tanbu anhal asma' fayatakhayyar lahu minal alfadhi aqrahaha wa ab'adaha ya usulan ilal qulub. Dia untuk mematahkan lawannya dia, maksudnya untuk supaya menyebabkan orang lari dari kebenaran, itu biasanya menggunakan lafaz-lafaz yang hati menjadi lari darinya. Ya. Maka ia akan memilih ketika mensifati lawannya itu lafaz-lafaz yang paling dibenci orang, yang paling nggak disukai orang. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lihat contoh ya. Yang pertama menggunakan kata-kata yang indah. Contoh adalah iblis ketika menggoda Nabi Adam. Apa kata iblis kepada Nabi Adam? Mengharapkan supaya Nabi Adam memakan buah yang dilarang. Apa kata iblis? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah tunjukkan kamu, hai Adam, kepada pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan punah. Subhanallah. Pertama, iblis menamai kebatilan itu dengan kata-kata yang apa? Indah. Ya. Kemudian iblis berkata kepada Adam, hai Adam, tidaklah Rabbmu, Tuhanmu itu melarang kamu dari pohon ini, illa antakuna, ya, apa namanya dalam surat Al-A'raf itu, illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah melarang kamu makan pohon itu supaya kamu tidak kekal di surga. Dan supaya kamu tidak menjadi apa? Malaikat. Lihat, kebalikannya malah disifati dengan kata-kata yang mengerikan, tidak Pak? Iya, justru Allah, hai Adam, melarang kamu makan pohon itu sebetulnya supaya kamu itu tidak kekal di surga, hai Adam. Coba Pak, mendengar itu Adam takut nggak Pak? Waduh, saya pengen kekal di surga, saya pengen enak di surga sudah enak, serba ada dan yang lainnya. Nggak harus capek-capek lagi cari nafkah, cari rezeki dan yang lainnya. Tapi sama iblis, justru pohon yang dilarang itu dinamai dengan pohon apa? Kekekalan. Dan bahwasanya larangan Allah untuk memakannya itu disebut apa? Itu supaya kamu tidak kekal. Sudah begitu iblis bersumpah dan menyatakan bahwa dirinya itu lebih tujuannya ingin memberikan nasihat aja. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu iblis pun bersumpah, sesungguhnya aku, hai Adam, lebih pengalaman dari kamu. Aku lebih tua dari kamu. Aku cuma ingin memberikan nasihat. Masa kamu gak mau menerima nasihat? Tuh lihat ya akhi. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Fadallahuma bighurur. Maka kemudian Adam pun tertipu dan Hawa pun tertipu. Nah, seperti inilah ya akal Islam azani Allah wa yakum. Orang-orang yang melariskan kebatilan itu pertama menggunakan kata-kata yang indah untuk melariskan kebatilannya. Kemudian mensifati kebenaran atau kebalikan dari keyakinan mereka yang batil itu dengan kata-kata yang menyeramkan. Supaya orang apa? Lari. Ya. Di zaman sekarang demikian pula Pak. Orang-orang yang melariskan kebatilan, penyimpangannya, mensifati orang yang berpegang kepada kebenaran apa Pak? Jumud, terlalu tekstual, apalagi Pak, Wahabi, apalagi Pak,
macam-macam. Ya. Supaya apa? Supaya orang-orang lari darinya. Nah ini itu digunakan oleh mereka. Yang ketiga, ats-tsalits. An ya'zual mubtadi'un ta'wilahu wa bid'atahu ila jalil qadar. Mereka berusaha mencari-cari perkataan ulama yang sesuai dengan pendapat mereka. Ketika mereka mendapatkan itu, mereka nisbatkan pendapat tersebut kepada ulama tersebut. Iya. Padahal yang namanya ulama, Pak, manusia yang tidak lepas dari apa? Kesalahan. Dan terkadang mereka memang sengaja mencari pendapat-pendapat ulama yang kebetulan salah, jatuh dalam kesalahan. Makanya kata Abu Zur'ah Ar-Razi, man tatabba'a rukhasal ulama tazandaqa. Siapa yang mencari-cari kesalahan ulama atau ketergelinciran ulama, biasanya dia akan jadi zindik tuh. Oh ya, ini kan pendapat Imam Fulan. Ini kan pendapat ulama Fulan. Contoh misalnya, masalah musik. Hadis-hadis tentang larangan musik udah jelas, sahih. Ijma para ulama salaf pun sudah jelas. Di mana yang menyatakan bahwa ini ijma salafus saleh banyak sekali para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Hajar Al-Haytami. Sampai-sampai beliau mengatakan orang yang menyatakan bahwa haramnya musik masih diperselisihkan tuh orang yang jahil, kata beliau. Iya. Nah, ternyata ada pendapat di belakangan yang bernama Ibnu Hazm yang membolehkan dengan alasan bahwa hadis dalam riwayat Bukhari itu dhaif. Padahal hadisnya sahih, disahihkan oleh para ulama besar. Nah, dipeganglah kuat-kuat Pak pendapat Ibnu Hazm itu. Ya, kenapa? Karena itu yang sesuai dengan keinginan mereka. Padahal Ibnu Hazm jelas-jelas bertabrakan dengan hadis, demikian pula dengan ijma salafus saleh. Ya. Contoh lagi, Pak. Rasulullah memerintahkan memanjangkan jenggot. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4 pun demikian. Sampai-sampai Ibnu Hazm dalam kitab beliau Maratibul Ijma' berkata, semua ulama sepakat haramnya mencukur jenggot. Demikian pula Imam Syafi'i tegas dalam kitab menyatakan tidak boleh. Demikian pula Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyahnya berkata, aku tidak mengetahui adanya perselisihan akan haramnya mencukur jenggot. Nah, ternyata ada ulama-ulama, sebagian ulama Syafi'iyah yang terakhir yang mengatakan makruh saja. Nah, kemudian Pak, dalil dan ijma tersebut ditolak hanya karena pendapat ulama tersebut, dan mereka mengatakan loh kami pun punya ulama gitu. Ya. Akhirnya orang yang akalnya lemah menganggap udahlah ini kan masalah yang ada ulama juga yang berpendapat. Akhirnya nggak usahlah kita. Nah, ini kan masalah cacat dalam pendalilan. Sesuatu yang tidak berhak dijadikan dalil dijadikan apa? Dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis dan ijma. Sementara pendapat ulama bukan apa? Dalil. Terlebih kalau bertabrakan dengan dalil. Nah, ini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Itu yang keberapa? Sababur rabi', sebab yang keempat. An yakuna dzalika ta'wil qad qabilahu wa radiyahu mubarriz fi sina'atin minas sina'at.
Ini hampir mirip dengan yang ketiga, bahwa pendapat yang batil tersebut ternyata dipegang oleh sebagian ulama yang memang punya kekuatan ilmu, dan kebetulan ulama tersebut salah dalam permasalahan itu. Ini bertabrakan dengan dalil-dalil yang sahih dan tegas dan sharih. Ini ya hampir mirip dengan yang tadi. Kemudian yang selanjutnya, akhi, ini banyak sekali beliau disebutkan ini, ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai cuma 4 ya. Karena itu khusus butuh pembahasan khusus tentang bagaimana cara untuk mentarwij kebatilan. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-26. Annahum yuhadziruna minal ibtida' fid din wa minal qaul 'ala Allahi bila ilm. Ahlus sunnah wal jamaah memperingatkan umat Ahlussunnah wal Jamaah memperingatkan umat dari membuat bid'ah dalam agama. Ahlussunnah wal Jamaah memperingatkan umat dari membuat bid'ah dalam agama. Dan dari berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Jadi ini yang ke-26. Apa itu? Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memperingatkan umat dari berbuat bid'ah dalam agama. Dan dari berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Ya akhwan Islam, bid'ah dalam agama itu berat. Kenapa? Karena menyebabkan akhirnya agama ini bisa berubah dan bisa kotor kemurniannya, sehingga setiap orang akan merubah agama ini sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya dengan alasan ini bid'ah yang baik, atau dengan alasan ya di zaman sekarang itu dengan sebutan bid'ah hasanah. Makanya perlu untuk kita pahamkan, dan pernah dan sering kali sebetulnya saya memberikan penjelasan tentang hakikat apa itu bid'ah hasanah. Apa yang dimaksud oleh Imam bin Khattab, nikmatil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu ini. Ketahuilah ya akhi, memang para ulama dalam masalah apakah ada bid'ah hasanah atau tidak, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada namanya bid'ah hasanah, semuanya dhalalah. Pendapat yang kedua ada yang namanya bid'ah hasanah. Namun kata Ibnu Hajar bahwa bid'ah hasanah itu ada kalau itu dari sisi bahasa saja. Dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, maka bid'ah itu semuanya sesat. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Kata setiap itu menunjukkan kepada apa? Umum. Sebagian orang di zaman sekarang mengatakan, kullu itu tidak menunjukkan semua. Tapi sebagian. Pendapat ini bertabrakan dengan ijma' para ahli bahasa dan ahli usul fikih. Ahli bahasa seluruhnya mengatakan kullu itu termasuk lafadz umum. Iya.
Demikian pula para ahli usul fikih menyatakan bahwa kullu itu termasuk lafaz apa? Umum. Siapa yang mengatakan kullu itu artinya sebagian, dia akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang banyak. Di antaranya Allah berfirman apa? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Berarti sebagian atau segala sesuatu. Masuk padanya segala sesuatu. Kalau dikatakan, tapi kan ada dalil yang menunjukkan surga tidak hancur, neraka tidak hancur. Kita katakan, itulah kamu harus belajar ilmu usul fikih. Setiap dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Kalau ada dalil yang mengkhususkan, baru kita apa? Khususkan. Adapun Anda mengkhususkan tanpa dalil, mana dalilnya? Nah, ini bahaya. Tidak boleh mengkhususkan tanpa dalil, seenak dewek begitu. Makanya kata kullu. Kalau misalnya seorang guru berkata kepada anak-anak, semua murid wajib keluar. Kemudian ada sebagian murid nggak mau keluar. Ketika ditanya sama guru, kenapa? Pak, kan kullu itu artinya sebagian. Kira-kira guru itu menerima nggak, Pak? Loh, saya kan bilang semua murid wajib keluar tanpa terkecuali. Terus kamu mengkhususkan dengan tidak ada dalil dan bukti dari saya, mana? Maka kalau Allah menyatakan dan Rasulnya semua wajib dibawa kepada keumumannya dulu. Tidak boleh dikhususkan kecuali dengan apa? Dalil. Ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan semua bid'ah itu sesat, itu dalam syariat. Maka kita katakan, nah semuanya tidak boleh dikhususkan kecuali dengan apa? Hujjah dan dalil. Khawata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, perkataan Ibnu Umar bin Khattab ketika beliau membuat tarawih berjamaah setiap malam. Kata Umar apa? Sebaik-baik bid'ah itu ini. Maksudnya kata Ibnu Rajab secara bahasa, bukan secara apa? Istilah. Karena secara bahasa bid'ah itu apa dia? Hah? Bid'ah secara bahasa artinya segala sesuatu yang baru ada yang sebelumnya tidak ada. Itu secara bahasa. Handphone secara bahasa bid'ah tidak, Pak? Demikian pula mobil, pesawat, semua yang baru ada di zaman ini yang di zaman Nabi tidak ada, secara bahasa bid'ah. Tapi apakah handphone bid'ah? Secara syariat tidak. Kapan disebut bid'ah secara syariat? Kalau itu berhubungan dengan masalah apa? Din, agama, ibadah. Kalau itu berhubungan dengan masalah din, agama dan ibadah, ya, maka itu namanya bid'ah. Adapun masalah dunia pada asalnya apa? Halal, nggak apa-apa, silakan. Dalilnya mana? Surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu yang ada di bumi ini semuanya. Maka yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya apa? Halal, nggak apa-apa. Antum mau bikin kue yang baru ada di dunia, boleh nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa, selama tidak mengandung mudarat. Antum membuat sebuah teknologi canggih, boleh, silakan, selama itu maslahat. Ya. Tapi dalam masalah agama tidak boleh. Karena agama sudah sempurna tidak, Pak? Sudah sempurna. Karena agama sudah sempurna, udah cukup. Kewajiban kita ngikut. Ngikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah menyampaikan semua tidak, Pak? Makanya Ibnu Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti saja udah. Jangan membuat-buat yang baru. Faqad kufitum. Kalian telah dicukupi. Kalau ada yang berkata, loh, buktinya Al-Quran
dikumpulkan di zaman sahabat, bukan di zaman Rasul. Buktinya baru muncul tuh ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu apa lagi? Ilmu hadis, ilmu ushul fikih, ilmu tafsir, ilmu tauhid. Itu kan baru muncul di belakang hari. Nah, itu kita kembali ke kaidah keberapa? 24. Apa kaidah 24? Bahwa agama kita menjaga 3 perkara. Ya kan? Perkara yang pertama apa? Menolak mudarat. Maka kenapa Al-Quran dibuat dan dikumpulkan? Untuk menolak mudarat. Sebab kalau ini Al-Quran gak dikumpulin, mudaratnya besar tidak Pak? Besar sekali. Bayangkan kalau tidak ada ilmu nahu dan sorof, gimana antum baca Al-Quran, baca hadis? Antum tidak tahu mana fa'il, mana maf'ul, mana hal, mana apa. Gimana? Susah. Kalau ilmu hadis tidak ada, gimana kita akan bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis apa? Dhaif. Kalau ilmu tafsir tidak ada, bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Qur'anul Karim? Mudarat tidak, Pak? Mudaratnya besar sekali, Pak. Maka untuk menghilangkan mudarat ini penting. Nah, yang kayak ginian ini, Pak, tidak disebut bid'ah secara syariat. Walaupun secara bahasa disebut apa? Bid'ah. Secara bahasa disebut bid'ah, betul, karena memang belum ada sebelumnya. Tapi secara syariat tidak disebut bid'ah. Imam Syatibi mengatakan bahwa itu disebut dengan maslahat mursalah. Nah, sebagian ulama berpendapat ini yang disebut dengan bid'ah hasanah. Itu yang dimaksud oleh mereka. Ikhwata Islam, azan ya Allah. Faham tidak, Pak? Faham? Ya, makanya kaidah-kaidah ini kalau antum pahami betul-betul ya, satu persatu insya Allah antum paham. Ya. Nah itu ya, akhi, azani Allah wa yakum. Siapa yang pertama kali berbuat bid'ah dalam agama, Pak? Kaum Nasrani. Allah menyebutkan itu di dalam surat Al-Hadid ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Dan kependetaan rahbaniyah yang mereka ada-adakan, yang tak pernah kami wajibkan kepada mereka. Iya. Makanya kata para ulama apa? Ketika menafsirkan Rasulullah ketika menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub siapa? Yahudi. Ad-dallin siapa? Nasrani. Kenapa orang Yahudi itu dibenci? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang Nasrani itu dibenci, tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu, akhirnya jatuh kepada kebid'ahan. Ya, makanya kata Sufyan Ibnu Uyainah, ulama umat Islam yang tidak mengamalkan ilmunya, maka menyerupai siapa? Yahudi. Dan ahli ibadah umat Islam yang beribadah tanpa ilmu tapi berbuat bid'ah, menyerupai siapa? Nasara. Ya, Nasrani. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah selalu segala sesuatu tanya dulu dalilnya apa. Dan ini Pak yang membuat sebagian ahli bid'ah itu marah. Kalau ditanya dalilnya apa? Dalil melulu. Ya. Soalnya kenapa? Mereka orang yang paling tidak paham dalil. Dan jauh dari dalil. Kalaupun ada dalil, dalilnya dipaksakan supaya sesuai dengan keinginan mereka. Ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Sampai ada sebuah meme itu ya, yang mengatakan kalau begini kata orang Salafi, dalilnya mana gitu. Lah,
Emang kenapa? Justru bagus. Dalilnya mana? Ini kebiasaan para sahabat begitu. Para sahabat kalau mereka berdebat ya. Selalu mereka berkata apa? Apa dalilmu? Salafus saleh pun demikian. Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada murid-muridnya, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang yang jatuh? Kata Husain, aku. Tapi waktu itu aku tidak sedang sholat malam. Aku kesengat kalajengking. Kemudian kata Sa'id apa? Apa yang kamu lakukan? Irtaqaitu, aku minta diruqyah. Nah, apa dalilmu? Nah, Husain bertanya, apa hujahmu? Karena aku mendengar Rasul bersabda, ya, tidak ada ruqyah kecuali karena terkena penyakit ain atau humah, panas. Kata Sa'id, Masya Allah, sungguh bagus orang yang mengamalkan dalil yang sudah sampai kepadanya. Tapi aku punya dalil lain. Enak kan? Pembicaraannya dengan dalil, dan dalil. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berusaha mendekatkan umat kepada dalil. Sedangkan Ahlul Bid'ah mendekatkan umat kepada apa? Ra'yu, pendapat syekh, pendapat yang mereka agungkan dan yang lainnya. Kalau Ahlussunnah menjadikan umat fanatiknya hanya kepada dalil Allah dan Rasulnya, bukan kepada pendapat siapapun juga. Bukan berarti Ahlussunnah mengatakan kita tidak butuh ulama, enggak. Ulama tetap kita hormati dan kita ambil pemahaman mereka. Tapi yang namanya ulama, ketika terjadi perselisihan di antara mereka, kita lihat mana yang lebih sesuai dengan apa? Hujah yang kuat dan dalil yang kuat. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, maka Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi, memperingatkan umat dari berbuat bid'ah dan berkata dalam agama ini dengan tanpa ilmu. Jangan sampai siapapun kita yang ingin berbicara tentang agama wajib dengan hujah. Tak boleh dengan pendapat saya, menurut saya. Ini banyak sekali Pak di zaman sekarang kayak gini Pak. Menurut saya sih nggak begitu. Kamu siapa? Ya, sehingga berani mengatakan menurut saya. Bahkan ada sebagian penuntut ilmu Pak, menurut saya sih nggak begitu. Alasan kamu apa? Bawa dalil tapi ternyata dalilnya dia belum paham. Dan ternyata tidak ada satupun ulama yang berpendapat dengan dalil tersebut. Ini juga kesalahan. Ya, menafsirkan dalil dengan pendapat sendiri ini bahaya juga Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang keberapa? Baik, sekarang cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.